di klinik saya itu BPOM, suntik putihnya BPOM. Bohong. Bohong saya bilang. Nggak ada suntik putih yang BPOM. Kan Anda udah search di Google FDA. Buka FDA, FDA. House music. Ya. Hydroquinone versus infused whitening. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kita akan bahas mana yang berbahaya atau tidak. Jadi, selamat bergabung. Ada Hey Renda. Yang belum join, silahkan join dulu. Ya. Informasi-informasi di media sosial itu banyak yang menyesatkan. Ya. Jadi banyak, karena memang media sosial itu berkembang pesat banget. Dan sesuatu yang tidak benar itu bisa viral. Sehingga banyak informasi-informasi yang kita terima dengan tidak benar, begitu ya. Oke, saya tunggu yang lain terlebih dahulu ya. Terima kasih Delia Fatwa sudah join juga ya. Yang mau bertanya nanti silahkan tulis di kolom komen. Pertanyaan apa aja nanti saya usahakan untuk jawab ya. Oke, jadi hydroquinone dikatakan itu merupakan zat yang berbahaya. Nah, sebenarnya apa itu hydroquinone? Nanti akan saya jelaskan. Jadi banyak sekali influencer ya, baik itu dokter influencer yang cuap-cuap demi sensasi. Dia bilang, oh hydroquinone itu nggak bener, zat berbahaya. Tapi dia sendiri posting di kliniknya infus atau suntik whitening begitu ya. Nah, kita akan bandingkan ya informasi yang benar tentang hydroquinone dan suntik atau infused whitening ya. Pada malam ini saya akan bahas terlebih dahulu. Jadi kita kalau menerima suatu informasi jangan langsung ditelan mentah-mentah, tapi harus dicerna baik-baik ya, difilter. Kita lihat apakah informasi ini valid atau tidak, benar atau tidak ya. Jadi kadang-kala ada mengenai pakar ya, istilah dokter kecantikan sendiri itu sebetulnya tidak ada. Jadi nggak ada yang namanya dokter kecantikan ya. Dokter kecantikan itu sebuah sebutan yang dibuat untuk demi bisnis ya, demi mencari uang. Tidak diakui oleh medical board, dalam hari ini IDI, Ikatan Dokter Indonesia ya. Jadi untuk treatment ilmu kesehatan kulit itu tetap semua itu ada ranahnya. Dokter umum ya, itu memiliki kompetensi mengobati dan melakukan treatment untuk kesehatan kulit, ada kompetensinya juga begitu ya. Tapi dokter umum nggak ada istilahnya dokter kecantikan atau estetika. Kemudian ada juga dokter spesialis kulit dan kelamin, itu juga ada ranahnya sendiri. Apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang dokter spesialis kulit dan kelamin begitu ya. Spesialis bedah plastik juga begitu, ada ranahnya, apa yang dia bisa lakukan untuk estetika. Misalnya contohnya luka bakar ya, kesiram air panas, kesiram air keras mukanya, kan secara estetika jelek, kemudian dilakukan skin grafting mungkin ya, atau mungkin kasus bibir sumbing ya, selain estetika juga gangguan bicara tentunya ya, gangguan fungsional, itu juga dilakukan oleh dokter spesialis bedah plastik, itu estetika juga termasuk ya. Begitu kira-kira. Terima kasih Ibu Yeni dari Puskesmas Bugel sudah bergabung juga ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi kita akan membahas di sini, poinnya adalah pengobatan itu harus rasional. Jadi sesuai dengan kompetensinya masing-masing ya. Jadi sekali lagi untuk profesi yang diakui itu memang dokter umum, dokter spesialis kulit kelamin, dan spesialis bedah plastik itu memang yang seringkali menangani kasus-kasus estetika begitu ya. Tapi dokter kecantikan sendiri itu adalah terminologi bisnis begitu ya. Oke, semoga di sini kita paham ya, dan hati-hati terhadap dokter palsu. Hati-hati terhadap dokter yang pakai gelar-gelar palsu atau dokter palsu juga ya. Contohnya S2, S3 itu palsu banyak, bisa dibeli. PhD bisa beli ya. Kita bisa daftar di internet. Saya juga pernah daftar ya, tapi saya nggak pakai karena saya
bayar begitu ya. Kita daftar, ya tinggal isi data-data aja, kemudian bayar berapa? $100 untuk PhD, $50 untuk magister, mungkin seperti itu. Ya, terus kemudian kita dapat gelarnya, dapat sertifikat ijazah, pasang di tempat praktek. Itu pasien-pasien semua pada kagum kan pasti, begitu ya. Ada juga award, penghargaan. Saya sering kali diundang penghargaan, terutama di Hotel Santika ya. Dokter dapat penghargaan nih, penghargaan apa? Emang kamu tahu saya melakukan apa aja? Ya pokoknya itu penghargaan buat dokter. Dokter nanti kasih tahu aja, dokter hebatnya di bidang apa gitu. Nanti kita buatin penghargaan. Nah, tapi bayar begitu. Nah, itu penghargaan abal-abal juga. Ada teman saya yang ikut. Nah, saya bilang, lu kok ikut kayak begitu-begituan, malu-maluin aja. Biarin aja, gue cuma malu sama lu gitu kan, atau sama teman-teman yang sejawat. Tapi bagi pasien-pasien itu sangat berpengaruh, pasien-pasien gue begitu ya. Kita bisa narik cuan, narik duit mahal dari praktek ya, karena kita pakai sertifikat abal-abal dari luar negeri begitu ya. Nah, begitulah kira-kira ya. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai tertipu oleh gelar atau award penghargaan yang palsu begitu. Tapi memang kalau memang tujuan kita adalah cari duit saja, bisnis tanpa menjaga kredibilitas kita, ya silahkan begitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas kembali mengenai hidroquinon. Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Silahkan kalau ada pertanyaan ya langsung saja boleh bertanya, nggak usah malu-malu. Jadi hidroquinon dijadikan konten, seringkali dijadikan konten oleh dokter, YouTuber, influencer ya, yang dikatakan wah hidroquinon itu zat berbahaya, nggak BPOM gitu. Yang BPOM itu yang produk kosmetik. Sebetulnya salah besar begitu ya. Jadi hidroquinon itu bukan zat berbahaya. Yang zat berbahaya itu merkuri ya. Ini sebelum tahun 2007, hidroquinon 2% itu termasuk kategori kosmetika dan dijual bebas, OTC, over the counter. Ya, tapi karena efikasinya memang tinggi dan ada efek rebound, maka oleh FDA dan BPOM dimasukkan dalam kategori obat, kategori ethical, yaitu yang harus dimonitor oleh dokter, yang harus diberikan dengan resep dokter, begitu. Ya, ini saya kasih contohnya ya. Banyak produk hidroquinon ini kebalik ya mungkin tulisannya ya. Coba lihat ya, hidroquinon 5%. Ada BPOM-nya nggak? Ada nih, termasuk kategori obat yang harus dengan resep dokter. Kodenya ini ya, kodenya tuh DKL sekian. Kalau Anda cari di BPOM ada. Ini mereknya cuma saya tutupin. Ini juga hidroquinon 4%. Gitu ya. Ini tulisannya kebalik ya, sorry ya. Mana lagi? Kemudian ada Klickman's formula. Klickman's formula itu gabungan antara 3 zat, yaitu hidroquinon, kortikosteroid, dan tretinoin. Nah, Klickman's formula ini ngetren ya, tahun 90-an. Tahun 90-an itu ngetren banget, yang menemukan Klickman's ya. Karena Klickman's formula ini sangat manjur untuk treatment melasma atau flek, begitu ya. Sampai saat ini hidroquinon itu merupakan gold standard pengobatan melasma. Jadi kalau ada yang seminar-seminar yang mengatakan, oh udah nggak pakai hidroquinon mungkin ya, atau pakai cuma AHAD, ada alpha arbutin yang dibumingin begitu ya, atau mungkin treatment lain. Nah itu sebetulnya tidak, tetap gold standard ya. Yang seminar-seminar itu juga kadang tidak selalu benar. Jadi banyak jurnal-jurnal yang belum terakreditasi tapi dipresentasikan, dipublikasikan. Jadi sampai saat ini Perdoski, Perhimpunan Dokter Kulit dan Kelamin ya, itu mengatakan bahwa hidroquinon itu memang gold standard untuk treatment melasma ya. Namun itu tadi harus dilakukan oleh dokter, maksudnya diresepin oleh dokter, nggak boleh beli sendiri begitu. Nah, nanti apa akibatnya kalau kita salah menggunakan? Nanti saya akan beritahu ya, salah satunya rebound dan ada efek samping lainnya juga. Begitu ya. Nah, di antara Klickman's formula ini tadi ada 3 zat ya.
hidroquinon, tretinoin, dan kortikosteroid itu hidroquinon tuh paling aman justru. Tretinoin lebih berbahaya karena bisa menyebabkan cacat janin ya, teratogenik. Kalau kita promil tiba-tiba hamil nggak tahu, make kan terserap ke aliran darah masuk ke plasenta, masuk ke janin bisa cacat janin. Nah itu yang bahaya. Kortikosteroid juga berbahaya. Efek jangka panjangnya bisa membuat kulit atrofi, kulitnya jadi tipis begitu ya, timbul teleangiektasis atau pelebaran pembuluh darah, dan juga bisa menyebabkan stretch mark kadang-kadang ya. Nah, begitulah. Jadi hidroquinon itu aman ya, hanya saja ada syaratnya ya, harus dengan resep dokter. Kemudian kalau sudah bagus kulitnya harus di stop. Stopnya harus dengan cara tapering off, bukan stop mendadak. Nah di situ oleh sebab itu harus di dalam pengawasan dokter begitu ya. Nah, begitu ya, jelas ya. Jadi hidroquinon itu memang efek sampingnya rebound ya. Dan tapi kita harus ada cara mengatasinya supaya tidak rebound. Rebound itu artinya begitu lepas hidroquinon, fleknya timbul lagi. Kadang lebih parah lagi begitu ya. Jadi withdrawal effect. Withdrawal effect itu adalah efek yang ditimbulkan akibat kita stop produk tersebut, penggunaan produk tersebut. Nah, kalau rebound itu artinya dia mengalami gejala yang lebih parah lagi begitu. Oke ya. Nah, ada seorang dokter yang bilang, wah nggak boleh sama sekali hidroquinon ya, karena menyebabkan okronosis katanya dia. Nah itu dia, okronosis itu sebetulnya apa sih ya, jadi kita jangan sembarang asal terima aja. Okronosis ya, okronosis itu gambaran seperti flek ya, tapi warnanya berbeda, agak abu-abu kebiru-biruan malah ya. Itu sebenarnya adalah endapan dari asam homogentisik ya. Asam homogentisik itu tidak bisa terpecah, teroksidasi oleh karena macam-macam penyebabnya, begitu ya. Ini merupakan suatu penyakit yang jarang, ya, penyakit genetik, begitu. Tapi bisa dipicu oleh penggunaan hidroquinon dalam waktu yang lama, bertahun-tahun, begitu ya. Jadi hidroquinon dalam waktu yang lama kalau kita pakai, nah, itu bisa menyebabkan penghambatan enzim oksidase dari asam homogentisik ya, begitu. Nah, kalau terjadi hambatan maka terjadi penumpukan itu tadi, asam homogentisik warnanya seperti flek ya, tapi berbeda, agak sedikit abu-abu kebiru-biruan begitu ya. Jelas ya, paham ya? Nah, tapi itu jarang sekali terjadi. Jadi kalau kita menggunakan hidroquinon dengan aturan yang tepat, maka tidak akan terjadi efek samping termasuk rebound dan okronosis. Okronosis itu juga jarang terjadi ya, karena ada faktor genetiknya juga. Begitu kira-kira. Ya, yang ada pertanyaan silahkan langsung saja. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Indah, ada Martina, ada Ica, ada Nurul, ada Nusa Ibah, Rahma, ada Ica, Nurizal juga, dan yang lain-lain ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya atau memberikan komentar, boleh. Oke, itu tadi ya. Nah, ini produk-produknya BPOM semua, begitu ya. Nah, kadang-kala dokter memberikan racikan. Jadi, nggak semua orang tahan, misalnya tretinoin yang 1%, ya, kemudian hidroquinon 5%. Kemudian dilakukan pencampuran. Seperti tadi, ada Clickmans ya, tadi ya. Kalau Clickmans ini, dosisnya mungkin terlalu tinggi, bisa dicampur dengan kortikosteroid ya. Nah, itu jadi terjadi pengenceran konsentrasi begitu, sehingga untuk kulit yang sensitif itu bisa diberikan kombinasi. Ada juga kombinasi dengan ini contohnya, ini kombinasi hidroquinon dikombinasi dengan sunblock begitu. Itu juga bisa, boleh ya, karena hidroquinon itu lebih aman. Kalau tretinoin, bahkan tretinoin itu lebih iritatif, fotosensitif. Kalau hidroquinon enggak, jarang mengalami iritasi. Bisa juga dengan kita gabung dengan produk kategori kosmetik ya. Contohnya ini ada produk AHA, glycolic acid, itu bisa juga kita gabungkan ya, mau digabungkan dengan hidroquinon juga boleh ya. Nah, namun itu ada aturan-aturannya ya, dan disesuaikan dengan jenis kulit pasien masing-masing. Begitu kira-kira. Jadi kalau
Ada yang bilang, oh ini krim ada hidroquinonnya, bukan BPOM. Ngawur, ya. BPOM semua. Jadi krim racikan pun itu pas harus ada SIP SIPA, ya, surat izin praktek apoteker, ya. Kemudian ada SIA-nya juga, surat izin apotekernya juga, ya. Dan harus menggunakan produk yang BPOM. Ya, produknya semua ini udah BPOM, ya, ada kodenya DKL sekian sekian sekian, gitu ya. Kemudian diracik, baru diberikan kepada pasien dengan etiket biru, label biru, begitu ya. Oke, jadi jangan khawatir kalau Anda diberikan produk racikan oleh dokter itu aman, ya, karena racikannya itu juga dibuat dari BPOM. Yang penting ada surat izin apotekernya yang resmi, begitu ya. Oke, saya rasa tentang hidroquinon sampai di sini. Kita akan menuju ke suntik whitening, ya. Nah, sekarang suntik whitening masuk ke Indonesia itu kira-kira tahun 2002, ya, dibawa oleh ya dokter-dokter yang belajar di luar negeri, ya. Tapi di luar negeri pun itu juga bukan di institusi yang resmi. Ya, jadi ibaratnya ada seperti pseudoscience begitu ya. Nah, FDA itu mengatakan, ya, FDA itu BPOM-nya Amerika. Semua produk suntik atau infus whitening adalah ilegal, tidak disetujui BPOM. Anda boleh search di Google FDA, ya, kemudian whitening injection, ya, kata kuncinya itu, dan pasti FDA mengatakan bahwa semua produk suntik putih atau infus whitening itu ilegal. Gitu. BPOM juga nggak bakal menyetujui kalau Anda importir produk suntik putih atau injeksi whitening, importir, minta persetujuan BPOM, udah pasti dilempar itu berkas-berkasnya, begitu ya. Nggak mungkin. Kenapa? Alasannya secara medis, ilmu kedokteran, ya, orang sehat tidak boleh diberikan obat atau vitamin melalui jalur parenteral atau jalur infus, ya. Jadi kalau orang sehat itu cukup pemberian melalui suplemen oral yang diminum. Intravena, ya, pemberian suntik infus itu hanya diindikasikan untuk pasien kritis, pasien sakit yang nggak bisa makan dan minum, begitu. Tahun 2004 sampai 2012 saya juga main suntik atau infus, begitu ya. Jadi ini saya bisa sebentar, ada pertanyaannya. Enggak, belum ada pertanyaan. Yang mau kasih pertanyaan silahkan langsung aja, ya. Bisa pakai tanda tanya, bisa di komen juga. Belum ada pertanyaannya. Jadi tahun 2004 sampai 2012 saya main juga infus dan suntik putih dan udah cukup kenyang juga, ya, sama cuannya begitu. Nah, suppliernya itu biasanya bagi-bagi brosur di seminar-seminar begitu, ya. Jadi kita kira, wah, ini suntik-suntik whitening, ya, mungkin waktu di fakultas kedokteran kita nggak dapat ilmunya, tapi ini mungkin perkembangan teknologi terbaru begitu ya. Di seminar-seminar dibagi, tapi nggak pernah ada di forum seminar, ya. Tapi itu hanya dia bagikan brosur-brosur secara gelap begitu, ya. Nah, gitu ya, saya mulai order begitu ya, tapi nggak pernah dipajang. Kenapa obat-obat suntik putih itu nggak pernah dipajang di stand-stand seminar Perdoski atau ISWAM atau seminar apalah begitu ya yang berhubungan dengan kesehatan kulit? Itu karena memang ilegal gitu, karena memang nggak boleh dijual begitu ya. Nah, biasanya kita juga nggak dapat faktur resmi dari perusahaannya gitu. Kadang memang ada PT resmi, ya, PT apa gitu, tapi salesnya nakal, ya, metrepnya nakal, dia jualin produk lain juga. Tapi kalau dia kita order nggak pakai faktur resmi dari perusahaan, bisa bahaya kalau pakai faktur resmi dari perusahaan, ya, gitu. Nah, oke, ya. Nah, gudang suppliernya juga rahasia. Saya juga punya teman kan, dia kerja di situ. Kebetulan saya mau ke gudangnya itu, saya mau ke tempat penyimpanan produknya kan, saya samperin. Wah, nggak boleh tuh, sama ada orang di depan ya, kayak satpamnya. Nggak bisa, Pak, nggak boleh masuk. Dia bilang gitu. Saya mau ketemu sama ini gitu, saya mau beli ini gitu ya.
nggak boleh, nggak bisa gitu. Nanti aja disamperin, nanti aja dihubungi begitu ya, karena memang rahasia banget itu gudangnya. Kemudian ada supplier juga yang ditangkap. Nah, itu kenalan saya juga, disita HP-nya. Wah, ngeri nih ya. Kalau disita HP-nya ada nomor saya juga itu. Saya bisa dikerjain juga sama polisi begitu ya. Dan situs jual beli suntikputih.com juga ditutup kan. Tapi katanya dia buka situs baru lagi gitu. Nah, itu memang gampang sih, main kucing-kucingan gitu ya. Jadi cuannya besar. Jadi modal satu vial itu sebetulnya cuma 100.000 misalnya, 100 ribuan. Tapi kita bisa sekali suntik 1 juta begitu. Ya, semua sama. Mau yang di klinik mahal, klinik kecantikan ternama yang namanya Suntik Putih, barangnya ya itu aja. Ilegal dari dia aja ya, begitu ya. Dia juga ngambil dari si dia begitu. Jadi udah ketahuan lah. Dan saya pernah kan datang ya ke tempat, kebetulan ini saya bisa menemui tempat penyimpanannya nih. Kita mau order ini, ya itu dimasuk-masukin dulu sama dia. Kadang ada yang ditempelin stikernya dulu. Jadi barang-barangnya itu lepasan, kemasannya kita nggak tahu dicetak di mana, dia beli dari mana, begitu. Jadi serba nggak jelas, dan itu bahaya banget kan, ya. Nah, bagaimana barang-barang suntik pemutih itu bisa lolos custom clearance, ya, lolos masuk dari mungkin kalau bandara ya custom clearance bandara begitu. Bagaimana? Bisa satu disembunyikan ya. Yang kedua dipisah. Ya, kemasannya semua dipisah gitu. Kemudian file-filenya itu dibilangnya bukan obat suntik whitening dong ya, tapi obat oles ya. Jadi obat oles kosmetika gitu. Jadi masuk dapat izin edar ya. Di pameran Cosmobeauty itu juga saya pernah mendapati obat suntik mesoterapi. Saya udah kasih tahu orang BPOM juga. Mesoterapi kan itu disuntikin tuh. Tapi di situ kategorinya kategori kosmetik dan obat oles. Carnitin ya, yang biasa disuntik untuk obat kurus itu masuk dengan izin sebagai obat oles. Padahal dijualnya ke dokter itu suntik dok, buat suntik kurus begitu. Ya gila begitu. Ya itu salah satu cara masuknya begitu ya. Kenapa suntik pemutih berbahaya? Itu tadi satu, produknya ilegal, bahannya nggak jelas ya. Bahannya nggak jelas, kita nggak tahu ya. Kalau kita suntik dia tiba-tiba shock anafilaktik, kita nggak bisa mempertanggungjawabkan. Kemudian isinya halal apa enggak kita juga nggak tahu. Sebentar ya, ini ada pertanyaan. Di klinik kecantikan masih banyak dok yang suntik pemutih ya, dari Pak Arijal ya. Iya betul Pak Arijal ya, memang banyak. Karena klinik kecantikan bahkan di rumah sakit juga main suntik-suntikan, nanti kita bahas lagi itu ya. Tapi sekarang yang zaman pandemi ya, nanti saya akan beri penjelasan. Ya itu karena duitnya ya. Anda pernah dengar mungkin, itu sebuah klinik kecantikan yang modelnya cukup besar dan terkenal juga, banyak para artis. Dia terang-terangan kan di Instagramnya kan, suntik infus whitening ya. Namanya, mereknya saya nggak sebut, tapi dia tulis di bawahnya apa? Infus plasenta tumbuhan, kalau nggak salah ya. Infus plasenta tumbuhan. Kita ketawa aja, emang tumbuhan punya plasenta begitu ya. Ya itu buat mengelabui customer begitu. Jadi banyak kacaunya. Padahal itu klinik ternama, ada Instagramnya. Kalau saya sebut nama pasti kalian juga sudah tahu. Ya. Jadi ilegal begitu ya. Dan itu berbahaya kalau kita melakukan suntik whitening ya. Bahaya jangka pendek tuh bisa shock anafilaktik. Ya, saya juga nyuntik pernah ada yang keliengan, pingsan, ada juga. Nah, yang bahaya tuh jangka panjang kita nggak tahu, ya. Kerusakan organ, ya kayak kasusnya misalnya Cita Citata, ya dia mengklaim, wah, gue kena autoimun nih, kena lupus atau kena apa, gara-gara dulu sering suntik putih. Ya memang susah dibuktikan. Tapi kalau dia mau menuntut dokternya, tunjukin itu saya disuntik sama apa, barangnya ilegal, kena itu dokter begitu ya. Jadi memang agak susah, tapi kita memang harus hati-hati. Yang namanya produk ilegal itu kita tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi klinik besar, dokter ternama tidak menjamin ya yang namanya
bisnis, ya, bisnis seperti saya tadi katakan, istilah dokter kecantikan itu bukan profesi yang legal, ya, tapi itu adalah istilah bisnis, ya. Nggak ada istilah dokter kecantikan, nggak ada surat izin praktek kecantikan, itu nggak ada. Oke, ya. Nah, itu menyalahi aturan medis, begitu. Ya, suntik-suntikan menyalahi aturan medis, ya. Oh, di klinik saya itu BPOM, suntik putihnya BPOM. Bohong. Bohong, saya bilang. Nggak ada suntik putih yang BPOM. Kan Anda udah search di Google FDA, buka FDA, whitening injection. Nggak ada yang BPOM, ya. Nggak ada yang approve, begitu. Jadi dia pakai infus, ya infusnya memang ada BPOM-nya, namanya juga infus Ringer laktat, infus NaCl, itu ada BPOM-nya. Kamu dibohongin, begitu, ya. Kemudian, mungkin ini saya masukin vitamin C-nya, produk merek perusahaan obat farmasi ini, atau ada multivitamin ini, begitu. Udah BPOM. Nah, itu juga kamu dibohongi, karena untuk produk-produk injeksi, baca indikasinya. Baca indikasinya. Dulu di video sebelumnya saya juga sudah pernah kasih tahu. Ada indikasinya, kan? Indikasinya untuk apa vitamin C 500 sampai 500 mili dan 1000 mg itu untuk defisiensi vitamin yang berat. Jadi pasiennya itu sakit. Jadi misalnya bibirnya udah pecah-pecah, sariawan semua, kemudian macam-macam, ya, kondisinya lemah, begitu, ya. Jadi untuk indikasinya untuk defisiensi vitamin yang berat, begitu, ya. Jadi kalau obat saya sebut nama apa, ya, misalnya multivitamin tertentu yang injeksi, itu seringkali dipakai di ICU, begitu, atau mungkin di PICU, ya, di pediatric intensive care. Itu untuk pasien-pasien yang sudah gawat, yang nggak bisa makan minum, gitu. Jadi vitamin sudah tidak bisa diberikan secara peroral, makanya diberikan infus. Begitulah kira-kira, ya. Saya mau kasih, ini kebetulan saya nggak punya produknya. Saya mau kasih contoh kebodohan produk-produk infus whitening, ya. Mungkin Anda pernah mendengar ini, ya. Sorry, kebalik lagi, ini ada aqua skin, begitu, ya. Di sini dikatakan kandungan di dalam satu ampulnya, ya, glutathione 70 mg. 70 mg artinya kan 70 gram, ya. Padahal ampulnya itu vialnya sebesar ini, ya, kecil, begitu. 70 gram itu besar banget, mungkin bisa satu mangkok atau satu gelas kalau serbuk glutathione. Berarti bohong nggak? Bohong, gitu. Ngawur, ya kan? Kemudian di situ ditulis mana tadi? Oh, jatuh. Salisilik exit. Wah, asam salisilat itu berbahaya banget, kan? Iritatif. Ada glycolic exit juga. Itu dosisnya dalam satu vial asam salisilat 800 mg, berarti 1 gram. Kalau dilarutkan dalam vial yang cuma 3 cc, itu konsentrasinya berapa? Konsentrasinya tinggi banget. Sama bahan peeling, pengelupasan, itu jauh lebih tinggi. Berarti kalau dimasukkan ke pembuluh darah itu hancur semua pembuluh darah kita. Berarti, ya, disitulah letak kebohongan dan ngawurnya obat-obat suntik putih. Nggak bisa dipertanggungjawabkan, begitu, ya. Nah, itu juga logo-logonya juga, ya, hanya ISO, GMP, ini juga belum tentu benar, ya. Tapi tidak ada FDA dan EMA, ya. Jadi BPOM-nya Amerika dan Eropa itu seperti ini logonya, nggak ada, ya, nggak ada di sini. Ini kebetulan produk apa, ya? Netroskin. Ini sering dipakai juga, ya, produk vitamin C dan kolagen, ya. Produk vitamin C dan kolagen itu tidak bisa masuk, tidak disetujui oleh BPOM, gitu, ya. Kalau hanya vitamin C tunggal boleh,
ya. Kalau multivitamin juga boleh. Tapi sekali lagi bukan untuk kecantikan, tapi untuk orang yang mengalami defisiensi atau kekurangan vitamin secara berat dan tidak bisa dikoreksi dengan obat atau vitamin per oral. Begitu ya kira-kira ya. Jadi, tapi dok, ada yang mau tanya lagi nggak? Tapi dok, itu yang disuntik putih kok bisa putih? Tadinya kumel, hitam, terus bisa jadi putih. Nah, kalau memang betul-betul hanya suntik putih ya, suntik whitening, dia hasilnya jadi putih, kemungkinan itu obat, begitu ya. Nah, ada juga suntik kromosom. Suntik kromosom itu sebetulnya bukan kromosom yang disuntik, begitu ya. Katanya adalah gen regulator yang bisa mengatur genetik kita. Nah, tapi itu kemungkinan kecil sekali dan penelitiannya, jurnalnya itu tidak ada. Hanya ada pada hewan, ikan, begitu ya. Dan obatnya juga sangat berbahaya memang kalau diberikan pada manusia. Karena gen regulator itu bisa mengubah semuanya, kita mungkin bisa jadi monster ya. Nah, tapi ada satu obat yang ngetren juga, yaitu asam tranexamat. Itu sebetulnya obat anti perdarahan. Nah, itu efek sampingnya membuat kulit jadi pucat, membuat kulit ya pembuluh darah seolah-olah vasokonstriksi begitu. Nah, itu bisa bikin kulit seolah-olah jadi putih. Tapi itu berbahaya tentunya. Ya, kebanyakan kalau vitamin aja yang kita disuntikan hanya vitamin ya, itu nggak ada hasil putih. Ya paling kulitnya jadi lebih lembab ya, kekenyalannya jadi lebih bagus begitu ya. Tapi sekali lagi itu tidak disarankan karena lebih aman kita konsumsi obat yang diminum atau per oral. Begitu ya kira-kira. Ada lagi yang mau ditanya, pengganti suntik putih adakah dok? Nah, pengganti suntik putih ya itu suplemen-suplemen bisa. Jadi glutathione itu yang oral itu sudah ada banyak yang BPOM. Itu boleh. Banyak produk, kapsul, ya minuman itu mengandung glutathione itu boleh ya, tapi yang disuntikan tidak boleh. Oke, begitu ya Dina Fitri. Ya. Oke, saya rasa itu saja yang akan saya sampaikan malam hari ini. Ada lagi nggak ya? Nggak ya. Jadi hanya itu saja di sini. Jadi kita harus paham benar-benar, jangan sampai kita tertipu oleh pseudoscience ya. Jadi ngomongnya ini nggak boleh, tapi dia pakai yang ini begitu. Hidroquinone kembali, hidroquinone jadi boleh asal dengan resep dokter, dan hidroquinone itu juga produknya ada yang BPOM. Kecuali kalau yang krim abal-abal yang dibikin sendiri oleh orang awam pakai ember diaduk, nah itu nggak boleh begitu ya. Biasanya campuran merkuri begitu ya. Kalau suntik putih itu nggak ada yang BPOM jelas gitu, dan tindakannya, prosedurnya itu menyalahi aturan medis. Jadi nggak boleh main suntik-suntikan pada orang yang sehat. Kepada anda sekalian yang sehat-sehat, yang cantik-cantik, nggak perlu suntik pemutih ya, kecuali anda kritis, anda sakit, itu boleh disuntik vitamin begitu. Tapi kalau sehat jangan disuntik-suntik begitu ya. Oke, saya rasa mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat ya. Nanti saya upload ulang, saya save. Lakukanlah perawatan wajah yang aman dan rasional.